Jalan dengan makin bertumbuhnya era digital saat ini, maka ekosistem perusahaan rintisan berbasis digital atau startup semakin berkembang. Dan dengan perkembangan ini pun mengantar Indonesia menduduki peringkat 5 besar negara dengan jumlah startup terbanyak. Kita lihat selengkapnya dalam infografis berikut ini. Kita ke info yang pertama pemirsa, di mana Amerika Serikat memimpin, yaitu mencapai 66.806. Kemudian India 9.349, Inggris 5.548, Kanada 2.850 dan Indonesia 2.219 startup. Besarnya potensi pengembangan perusahaan startup di Indonesia juga berdampak pada besarnya peluang pendanaan untuk perusahaan rintisan. Meski pendanaan tahun ini diperkirakan aliran dana untuk perusahaan startup diprediksi tidak akan meningkat signifikan akibat pandemi COVID-19. Namun demikian, Asosiasi Modal Ventura seluruh Indonesia menilai pendanaan skala kecil maupun besar di Indonesia masih akan cukup merata secara umum pada kuartal 2 tahun ini. Hal ini karena perusahaan modal Ventura masih yakin kalau ada beberapa sektor yang punya tingkat perkembangan tinggi dan selain itu, pasar startup lokal masih tergolong dalam kategori usia muda. Nah, berbicara mengenai pendanaan untuk perusahaan rintisan, bagaimana sebenarnya realisasi dana untuk startup di sepanjang tahun lalu, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Kita simak dalam infografis berikut ini. Dapat Anda saksikan pemirsa, pendanaan startup di ASEAN yang mencapai 8,2 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2020. Singapura menempati posisi terbesar 14%, kemudian Malaysia dan Thailand 5%, Vietnam 4%, dan Filipina 2%. Kemudian Indonesia 70%. Besarnya nilai investasi yang diperoleh perusahaan rintisan Indonesia di tahun lalu, terutama ditopang oleh startup berskala besar, di mana Sento Ventures mencatat hampir separuh dari dana suntikan pada tahun lalu diperkirakan untuk startup unicorn, termasuk Grab Holdings dan juga Gojek serta Bukalapak dan juga ada Traveloka. Salah satu realisasi pendanaan yang fenomenal pada tahun lalu ialah saat Gojek meraih pendanaan dari Facebook, PayPal, Google, dan Tencent pada awal tahun lalu. Dan pada saat ini, Tokopedia pun telah mendapatkan pendanaan dari Google dan juga Temasek. Dan berbicara terkait ekosistem digital di Indonesia pun tentu tidak lepas dari jumlah pengguna internet di Indonesia. Kita lihat selengkapnya dalam infografis yang ketiga. Ini adalah pengguna internet di Indonesia awal 2021. Jumlah penduduk diperkirakan 274,9 juta, di mana pengguna internet mencapai 202,6 juta. Kemudian pengguna media sosial 170 juta, dan rata-rata waktu berselancar di internet mencapai 8 jam 25 menit per hari. Ya pemirsa, dengan tingginya jumlah pengguna serta penggunaan internet di Indonesia, kita tentu berharap hal ini menjadi suatu kondisi yang mampu mendorong perkembangan ekosistem perekonomian digital di Indonesia. Sehingga pada gilirannya, perekonomian digital tersebut akan dapat berkontribusi maksimal bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.